Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut lagi di part 4 untuk PAT MTK SMP kelas 7 ya. Oke, kita mulai. Dua buah garis apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan pada salah satu titiknya disebut dengan. Nah, ada jadi dua buah garis yang terletak pada bidang datar, ini kita anggap aja bidang datar gitu ya. Nah, dan berpotongan pada salah satu titiknya gitu. Misalkan seperti ini ya. Nah, maka dua garis ini disebut dengan apa? Ya udah, berarti nama garisnya itu disebut dengan garis berpotongan gitu. Ini mudah ya. Oke, kita lanjut lagi. Garis L, M, dan N terletak pada satu bidang. Oke. Ini masih belum tahu ya. Kita mau lanjut lagi. Garis L sejajar dengan garis M. Oke. Garis L sejajar dengan garis M gitu ya. Dan garis M ini tegak lurus dengan garis N ya. Tadi di sini L, di sini M. Garis N itu tegak lurus terhadap garis M gitu ya. Nah, seperti ini. Dengan demikian garis L akan, coba kita lihat ya, berpotongan dengan garis L. L-nya akan berpotongan dengan garis N. Oke. Garis B bersilangan dengan N ya. C tegak lurus dengan N. Nah, kalau misalkan si M sama N aja tegak lurus sama N gitu ya, maka si L pun nanti akan tegak lurus terhadap si N gitu. Jadi jawabannya ya. Kalau misalkan kamu tahu dua ya, kalau si M aja tegak lurus terhadap N, maka si L bakal tegak lurus terhadap N gitu. Kita lanjut lagi. Ada dua garis yang bersilangan ya, akan membentuk sudut gitu ya. M, N, Q, R. Jika M dan Q itu saling bertolak belakang berarti di sini M misalkan, di sini Q ya, bertolak belakang artinya. Nah, selanjutnya berarti kan besar sudut si N sama dengan sudut si R. Nah, kata kunci ini juga itu menandakan dia bertolak belakang yang artinya sama gitu. Berarti kalau misalkan sudut si R-nya aja ada 46 derajat, maka sudut si M-nya berapa? Oke gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita akan hilangkan sudut Q sama N ya, maka berarti tinggal seperti ini. Ini M, ini si R-nya ya. Oke, seperti itu. Kita ganti warna dulu biar lebih terlihat jelas bedanya. Kalau misalkan kita punya sudut seperti ini, itu adalah besar sudutnya 180 derajat. Kalau kita punya hanya 46, berarti kurangnya berapa kira-kira untuk sampai 180 derajat? Berarti sudut M gitu ya. Sudut M sama dengan 180 derajat dikurang dengan sudut R. Ini cara matematisnya ya. 180 derajat dikurang dengan 46 derajat sama dengan berapa? 180 dikurang 60 derajat. Maka hasilnya adalah 134 ya. Nah, di optionnya nggak ada nih ya. Oke. Mungkin kita jawab aja nanti di sini 134 derajat gitu ya. Atau kalau kalian mau tambahin 1 di D gitu ya, nggak apa-apa. Oke. Mungkin cukup sekian untuk nomor 5. Kita lanjut lagi ke nomor 6 gitu ya. Di suatu daerah rumah makan terletak di utara sekolah. Oke, kita lihat ya. Utara itu mana, selatan mana, timur mana ya gitu ya. Ini utara, ini timur, ini selatan, ini barat. Oke, kita buat ya. Di suatu daerah rumah makan terletak 300 di utara gitu ya. Oke, kita buat. Berarti di sini rumah makan karena di atas, di utara sekolah, berarti sekolahnya tuh harusnya di sini ya kan. Oke. Ini dia seperti ini ya, ini 300 gitu. Selanjutnya apa? Dari tempat pertemuan berjarak 300 meter. Oke. Berarti kemungkinan ke sebelah sini gitu ya. 300 meter ini tempat 300 meter. Kenapa 3000 ya? Ini pertemuan. Oke. Dengan sudut rumah 160 derajat. Oke.
Ini kita buat, ya susah ya. Jadi kita buat gini lebih rapi. Ini udah kan ya, ini R, rumah, ini pertemuan, ini sekolah dengan sudutnya itu tadi berapa? Dari rumah ke sekolah itu, ke rumah pertemuan itu 60 derajat ya. 60 derajat seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Berapakah sudut dari sekolah dilihat dari tempat pertemuan? Nah, kalau kita lihat ya dari sekolah ke tempat pertemuan, maka kita buat seperti ini. Ya, kayak segitiga ya. Kita bisa menggunakan garis bantu lain ya, seperti ini. Garis bantunya. Nah, seperti ini ya garis bantunya. Oke. Udah? Sekarang kita udah tahu ya. Yang kita cari adalah yang dari sudut sekolah sampai dengan pertemuan gitu ya. Ini kita namakan Y. Oke. Ini kita buat namanya titik Q gitu. Entah penting atau enggak sebenarnya titik ini. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalkan kalau kita mau mencari sudut seperti ini ya. Kalau tadi kita buat seperti ini nih R di sini. Di sini udah 60. Maka kalau besar sudut sampai 180 seperti ini, kurang berapa kira-kira bagian sini? Ya, berarti di sini nantinya 120 derajat gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa buat sudut RPS. RPS berarti kita mau mencari sudut yang ini gitu ya. Ditambah dengan sudut RSP. RSP. R bentar ya. Oke. Kita akan buat sudut RSP. RSP itu berarti kita mau mencari juga sudut yang ini ya. Ini X, ini X. Loh, kenapa Pak? Kalau dia sudutnya seperti ini, dia akan sama jumlah besarnya gitu ya. Ditambah dengan 120 yang si R ini. Oke. Sama dengan 180 derajat. Karena kan jumlah total sudut segitiga yang kemarin ya kita praktek itu 180 derajat. Nah, maka kalau misalkan si sudut RPS aja X ya di sini. Ini P ya, sebenarnya ini P. Itu X, maka kita bisa buat lagi di sini. Ini X ditambah dengan X yang bagian sini gitu ya. Ditambah 120 derajat, oh ini ketinggalan derajatnya, sama dengan 180 derajat. Maka X tambah X itu 2X tambah 180 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 2X kita pindahkan 120-nya ke sebelah kanan, maka menjadi pengurangan ya. Jadi 2X sama dengan 60 derajat. Oke, karena ini nggak muat, kita pindahkan ruas sebelah sini. Maka 2X sama dengan 60 derajat ya. Ini bukan 600. 60 derajat nih. Nah, jadi X sama dengan 60 derajat dibagi dengan 2. Jadi X sama dengan 30. Nah, ini kita baru mendapat si X-nya aja ya. Nah, perlu kalian ingat, kalau misalkan di sebagian sini 60, maka nantinya di bagian sini juga 60. Ya. Oke, maka 60 derajat ini sama dengan X plus Y. Karena kita mau mencari si Y-nya dan X-nya kita udah tahu gitu ya. X-nya 30, maka 60 derajat sama dengan X-nya 30 derajat ditambah dengan Y. Kita pindah ruaskan si 30 derajatnya, karena kita mau mencari Y doang. Maka 60 derajat dikurang 30 derajat sama dengan Y. Maka 60 kurang 30 ya 30 ya, sama dengan Y. Dapat deh Y-nya 30 derajat gitu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.